Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari European Chess Club Cup 2024. Admin, kenapa kau tidak mengulas US Chess Championship lagi? Ya, kemarin itu game-gamenya kurang menarik kawan. Walaupun kemarin itu merupakan babak pamungkas di mana kejuaraan nasional Amerika Serikat tahun 2024 dimenangkan oleh Fabiano Caruana kawan untuk kategori opennya. Fabi memimpin 1,5 poin kawan atas pesaing terdekatnya Sam Sevian dan Ray Robson. Fabi di turnamen ini memetik 5 kali kemenangan kawan, walaupun satu kemenangannya dianulir saat menghadapi Christopher Dio pada babak kelima. Nah, 4 kemenangan dan sisanya semua berakhir miss kawan. Selamat buat Fabiano Caruana yang mempertahankan gelar juaranya ini kawan. Tahun kemarin juga Fabi yang menjadi juara di kategori open. Sedangkan untuk kategori woman-nya kawan, Carissa Yip juga mempertahankan gelar juaranya. Ini merupakan gelar juara kedua bagi Carissa Yip kawan, memenangkan kejuaraan nasional Amerika Serikat. Tahun lalu juga menjadi juaranya. Nah, di tahun ini cukup impresif permainannya kawan. 8 kali memetik kemenangan berturut-turut, tapi dihentikan di babak ke-9 kawan oleh Megan Lee. Padahal hanya butuh hasil remis saja. Akhirnya di babak ke-10 Carissa Yip mengunci gelar juaranya kawan. Walaupun di babak ke-10 dia juga kalah, tapi pesaing terdekatnya kawan tidak mampu memanfaatkan situasi ini. Dia kalah kawan dan akhirnya juara Amerika Serikat kategori woman dikunci oleh Carissa Yip di babak ke-10 ini. Dan di babak terakhirnya, babak 11 melawan Alice Lee, bermain remis. Jadi selamat buat Fabiano Caruana dan Carissa Yip yang masing-masing mampu mempertahankan gelar juara nasional Amerika Serikatnya. Oke, kembali lagi ke European Chess Club Cup 2024 yang sudah masuk babak kelima kawan. Menyisakan 2 babak lagi. Nah, di babak kelima sudah ada 1 tim yang nongkrong sendirian kawan di papan klasmen. Ada Novibor Chess Club kawan. Tim ini diperkuat oleh Vidit bersama Vincent Kemmer, Pentala Harikrishna, David Navara, David Anton, dan Taida Van Nguyen. Di babak kelima mengalahkan Tuxera Aqua Profit. Sedangkan Turki Airlines kawan yang diperkuat Dimitri Andrekin berhadapan dengan timnya Arjun Erigaisi kawan. Berakhir imbang dengan skor 3-3. Saling mengalahkan, 2 partai berakhir miss, papan 4 dan papan 6 berakhir miss kawan. Nah, akan kita lihat permainannya Arjun Erigaisi versus Dimitri Andrekin. Sejauh ini kawan, pemain India yang stabil ini adalah Arjun Erigaisi kawan. Dan dia berhasil menembus angka 2800 setelah berhasil mengalahkan Dimitri Andrekin kawan. Kita lihat di live ratingnya, posisi Arjun menempati posisi 3 dunia sekarang. Sudah menembus angka 2802, mendapatkan tambahan 5,1 poin. Sebetulnya Arjun mempunyai kesempatan bagus di WR Chess Master kawan. Andai saja di Jerman Bundesliga dia tidak kalah dari Edis Gurel. Dia minus 7 poin di Jerman Bundesliga yang membuat kesempatan menembus angka 2800 di WR Chess tertunda kawan. Akhirnya di babak kelima di European Club Cup ini, Arjun akhirnya bisa menembus angka 2800. Hanya ada 15 pemain sebelumnya yang berhasil menembus angka 2800 kawan. Dan dia sekarang menjadi pemain India nomor 2 setelah Vishy Anand yang mampu menembus angka 2800. Selamat buat Arjun. Sekarang sudah menjadi pemain top dunia kawan. Menempati posisi ranking ketiga dunia di bawah Magnus Carlsen dan Fabiano Caruana. Oke, kita lihat permainannya Arjun kawan melawan Dimitri Andrekin pada babak kelima di papan 1. Arjun yang memperkuat tim Alkaloid dan Dimitri Andrekin memperkuat tim Turki Airlines. Langsung saja Arjun putih mengawali dengan pion E4. Karukan defense dimainkan Andrekin dengan pion C6. Pion D4, pion D5, pion E5, variasi pion maju. Dan Andrekin memilih variasi bot Phoenix defense. Kemudian ada pion dipukul pion C5. Pion E6 kawan, coba rembut kembali pion C5. Pion A3 untuk kontrol petak B4. Nah, gajah ambil balik pion C5. Kebanyakan putih langsung mendorong pion B4-nya di sini. Gajah tarik mundur ke petak B6. Dan putih melanjutkan pengembangan perwira sisi raja kuda F3. Kemudian ada kuda E7. Gajah D3. Nah, di sini kuda langsung ke petak G6 kawan. Rokade putih, hitam juga bisa rokade ataupun mengembangkan perwira sisi menteri terlebih dahulu kuda C6. Kembali lagi ke permainan aslinya. Arjun memilih dengan langkah kuda F3 terlebih dahulu. Maklum kawan, rumah tepi jalan ya.
admin tidak punya studio yang kedap suara, jadi suara ayam masuk, suara sepeda motor masuk, suara pengamen mungkin terdengar ya, tapi jarang kalau pengamen terdengar. Orang jualan lewat studio kampung kawan, maklum. Oke, pion F6 dimainkan oleh Dmitri Andrekin. Tadi kawan, Disney kuda ke E7 yang paling banyak dimainkan oleh hitam. Nah, setelah gajah D3 putih, kuda langsung manuver ke petak G6 sebelum rokade, putih rokade, hitam bisa rokade. Tapi Andrekin langsung memainkan pion F6-nya untuk menantang pertukaran pion. Harapannya diterima dan kudanya bisa langsung menempati peta F6 yang cukup strategis bagi kuda kawan. Ditolak oleh Arjun Erigasi. Serang gajah dengan pion B4. Gajah mundur ke peta E7. Gajah B2 menempatkan gajah di diagonal gelap panjang kawan. Terlihat di sini dengan dorong pion, sepertinya nanti dengan ide menempatkan gajah gelap ini, harapannya nanti gajah ini bisa menguasai ruang-ruang gelap jika hitam rokade pendek. Pion A5 tantang Dmitri Andrekin. Tolak dengan pion B5. Kuda D7, gajah D3 persiapan rokade. Kuda H6, menteri ke E2 untuk memperkuat diagonal terangnya kawan, dan mungkin persiapan kuda ini apakah rokade panjang. Terlihat permainan di sisi menteri ini akan tertutup. Rokade pendek, pion C4 tantang Arjun, ditolak dengan kuda mundur ke F7 untuk memperkuat baku hantam di peta E5 nanti. Nah, pion C pukul pion D5, kuda D ambil pion E5, baku hantam di peta E5, ambil balik oleh kuda, jual beli, akhirnya diserahkan gajah gelapnya Arjun kawan, ambil kuda E5, ambil balik oleh pion F. Dmitri Andrekin mempunyai lajur F semi terbuka kawan, mungkin dengan gajahnya nanti langsung menekan peta F2 ini. Nah, di sini Arjun kembangkan kuda C3 terlebih dahulu, kurang presisi menurut engine kawan. Kalau engine menyukai, dorong pion, serahkan diri, ataupun langsung bergerak kawan ke peta H5, ancaman skakmat. Nah, korban gajah Disney. Kalau kalian ingin mengakhiri permainan dengan remis, ya rajanya bisa bergerak ke kanan ke kiri kawan. Ya menteri ke kanan ke kiri kalau kalian mau berakhir remis. Tentu Arjun tidak mau seperti itu kawan. Jadi kuda C3 dia pilih. Lanjut dengan langkah pion E pukul pion D5, kuda ambil balik kawan. Kalau menteri ambil ya ada tusukan ya, tidak mungkin akan diambil oleh hitam. Di sini gajah C5 melanjutkan rencananya seperti tadi kawan, memanfaatkan lajur F semi terbukanya. Arjun rokade pendek terlebih dahulu, amankan raja. Tidak terburu-buru membuat ancaman skakmat kawan, kesini kah? Kesini, kalau kesini mungkin ada gajah ya. Amankan raja. Gajah E6. Kuda mundur ke E3. Di sini ada gajah D4 menyerang benteng. Kurang kuat menurut engine. Raja H8. Lagi-lagi kawan, ya permainan catur itu bukan hanya langkah presisi ya, tapi ide ya. Sekali lagi, kalau mencari langkah presisi ya mungkin pemain tahu, tapi nanti akan menghasilkan game-game yang imbang level. Jadi mereka beresiko dengan langkah-langkah tertentu dengan ide-idenya kawan. Dengan gajah D4 serang benteng, Arjun keluarkan menteri H5. Di sini ada pion G6. Arjun sikat pion G6, menyerahkan gajahnya, tidak diambil kawan. Menteri E7 untuk mempertahankan peta H7-nya. Kalau diambil ya wassalam ya, posisi raja ini sangat terbuka jadinya. Raja bergeser ke H8, skak lagi terlebih dahulu untuk mendapatkan tempo ambil gajah, skak lagi kawan. Ke H8. Nah, coba lihat. Raja sangat telanjang, berikutnya kalian bisa membawa kuda kalian ikut bermain, benteng pun juga siap menghindari serangan gajah kawan. Raja telanjang sudah cukup membuat repot nanti ke depan. Jadi menteri E7, gajah tarik mundur ke E4, ada benteng F4 ancam gajah. Andrekin mungkin khawatir kawan untuk ambil benteng ini. Selepas sepeninggal gajah gelapnya, ruang-ruang gelap ini akan dieksploitasi oleh Arjun. Jadi dia tahan diri. Memilih dengan benteng F4 untuk eliminasi gajah ini. Nah, gajah ke D5. Kalau Stockfish menyukai kuda yang ke D5 untuk ancam menteri di sini kawan. Nah, menyimpan gajah terangnya. Kita temui permainan gajah terang versus gajah gelap. Tapi menciptakan ketidakseimbangan Arjun di sini. Ada gajah D5. Benteng A F8 terlebih dahulu, menekan peta F2 dua kali kawan. Maaf, salah klik.
Nah, di sini ada benteng AE1, hindari serangan dari gajah, dan Raja H8. Pion G3. Di sini benteng mundur ke F6. Gajah pukul gajah, ambil balik oleh menteri. Kemudian benteng angkat naik ke peta E2 untuk memperkuat baris keduanya, kawan. Pion B6. Kuda C2 serang gajah, gajah B2. Apa maksud gajah ke B2 ini, kawan? Dia ingin tetap menjaga pionnya, kawan. Kalau Stockfish menyukai gajah ke peta C5, menyerahkan pion yang di sini, nanti kalian dapat pion yang di sini. Itulah rencana dari Stockfish. Kalau ada serangan di sini, kawan, ya, ancaman skakmat, ya menteri mundur ke peta D3. Tapi memilih gajah ke peta B2, Arjun melangkah menteri H4, kemudian ada menteri D5. Di sini pion A4, kemudian benteng F4. Langkah bagus, kawan, serang menteri. Kalau diambil, ya wassalam ya menteri ya. Bisa jatuh menteri ini. Pion pukul pion, dan seterusnya. Ya, pertukaran dua benteng dengan menteri putih. Menteri H6, pilihan dari Arjun irigasi. Kalau Stockfish cukup ke peta H5 saja. Dia ingin mencoba menekan baris ke-6, kawan. Ada menteri J4 untuk serang benteng terlebih dahulu, tempo juga menyerang kuda di sini, kawan. Nah, menteri ke peta H5 kembali mundur, jaga bentengnya. Ada benteng 8 naik ke peta F5 serang menteri, dan Arjun menawarkan pertukar menteri dengan cara kuda E3. Ancam menteri juga garbu benteng, kawan. Jadi, benteng ambil menteri H5, kuda ambil menteri J4. Berikutnya apa? Ya, jual beli perwira lagi. Kita temui permainan endgame sepasang benteng versus sepasang benteng. Arjun sementara unggul satu pion, kawan, tapi ya dicaplok juga. Benteng ambil pion A4. Benteng C2. Arjun tidak tertarik untuk mempertahankan pionnya, kawan. Ya, mungkin nanti menepati baris ke-7, diikuti benteng satunya keluar, ancaman skakmat. Itulah ide dari Arjun. Pion E4, langkah kesalahan dari Dimitri Andrekin, kawan. Di sini Arjun dengan benteng D1. Langkah terbaik lainnya, benteng ini digeser ke peta G5 untuk antisipasi pergerakan benteng putih yang menusuk ke baris ke-7, kawan. Itulah idenya. Ya, kalau ada skak di baris belakang, masih ada benteng di sini. Itulah idenya, geser benteng sesegera mungkin. Tapi dorong pion E4, di sini ada benteng D1 dan benteng ambil pion B5. Sekarang Arjun dalam posisi menang, kawan. Langkah terbaiknya adalah korbankan pion E3, kawan. Kalau putih langsung angkat benteng ke baris ke-7, nah diikuti dengan benteng D8 skak, kawan, maka pion pukul pion tempo skak terlebih dahulu. Nah, benteng bisa kalian geser ke peta G4. Dua benteng kalian masih bisa menjaga raja sekaligus pion, kawan. Kalau ada benteng yang bertumpuk, nah benteng kalian di lajur H masih bisa mempertahankan diri. Seumpama tadi, dorong pion E3, putih meladeninya dengan pion pukul pion, geser benteng G4. Ataupun juga ambil pion ini. Kalian masih punya tempo nanti geser salah satu benteng atau dua benteng ini ke lajur G dan ke lajur H. Oke, kita kembali lagi ke permainan aslinya. Tapi dengan tidak didorong dan benteng langsung ambil pion B5, benteng di baris keempat terblokade jalannya oleh pionnya sendiri, kawan. Kalah tempo. Jadi benteng C7. Benteng G5. Di sini dorong pion H4 terlebih dahulu, usir benteng. Benteng G4. Ada benteng D8 skak, blokade. Nah, benteng naik ke peta D7, ancaman skakmat satu langkah. Di sini benteng ke G4, berikan jalan bagi raja, kawan. Benteng ambil pion H7 skak, raja bergeser, benteng bergeser, eksekusi lagi satu langkah, raja mojok lagi. Nah, raja maju ke G2. Di sini ada benteng B4. Nah, raja dekati benteng. Benteng mundur ke G6, diusir dengan pion. Benteng mundur ke G5, pion maju terus, kawan. Ada benteng B1, kalaupun melakukan skak di sini, kawan, untuk mendapatkan pion ini, ya raja bergerak ke peta G4. Benteng ambil pion, ya wassalam satu langkah ya. Jadi tadi dengan benteng B1, setelah pion H7, kawan, Dimitri Andrekin menyerah. Ancamannya ya benteng di belakang skak, blokade ya disikat skak mat. Kalaupun ada benteng H1 skak, di sini raja akan dekati benteng di peta G2. Kalian ambil pion,
ya kalian kalah benteng kawan. Oke, itulah kawan kemenangan Arjun Erigaisi di babak kelima menghadapi Dimitri Andrekin. Dengan kemenangan ini, Arjun menjadi pemain India kedua setelah Vishy Anand yang berhasil menembus angka 2.800. Selamat buat Arjun Erigaisi. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa mampir ke channel kedua admin kawan, Catur Mini, khusus membahas game-game pendek, game-game korban sana korban sini kawan. Dan terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.